Oke, pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai database environment. Oke, ini kalian bisa juga baca di bukunya Mullin di bab 2 ya, sama creating the database environment. Oke, nah mengenai environment atau lingkungan ya. Lingkungan sendiri di sini maksudnya eh, yang ada di sekitar DBMS itu sendiri. DBMS sendiri kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Pasti ada orang yang menggunakan, ada hardware yang digunakan gitu kan ya. Nah, pertama kita lihat dari sudut pandang orang ya, orang yang mau menggunakan. Nah, sebelum menggunakan pastinya kan kita harus memilih dulu apa yang mau dipakai. DBMS sendiri ada banyak ya, ada Oracle, ada MySQL, ada SQL Server, dan banyak lainnya, ada banyak ya. Nah, dari banyaknya jenis RDBMS atau DBMS, tentunya tidak bisa sembarangan untuk diterapkan di organisasi. Kalau untuk kita sendiri, coba-coba, ya nggak apa-apa. Pengen coba aja gitu, belajar, ya nggak apa-apa di laptop-laptop sendiri. Tetapi kalau sudah berbicara tentang organisasi, tentunya mencocokkan DBMS-nya sesuai dengan karakteristik ya, karakteristik dari organisasi itu sendiri. Nah, salah satu tugas utama yang terkait dengan tugas dari DBA ini adalah memilih dan menginstal ya. Kebanyakan eksekutif atau pimpinan gitu ya. Kalau kita berbicara eksekutif itu pimpinan atau IT profesional yang tanpa ada latar belakang manajemen database, asumsinya sekalinya keinstal DBMS, maka ya pekerjaan apapun yang terkait dengan database itu bisa selesai gitu. Padahal lebih daripada itu. Selain mengerjakannya, memilih dan menginstal DBMS-nya pun merupakan sebuah pekerjaan di awal yang harus dipikirkan dengan baik dan matang. Ya ini bisa dibilang cukup tricky ya. Kalaupun tidak sulit, tricky ya. Karena pekerjaan DBA ini membutuhkan banyak keahlian, pengetahuan, dan pertimbangan. Nah, pertama, kalau kita mau mencocokkan dengan organisasi atau perusahaan tempat kita berada atau bekerja, kita harus tahu dulu strategi dari organisasi yang kita ada di situ. Ya, nah pertama harus tahu siapa tugasnya yang spesifik mau milih dan menginstal dan kenapa. Nah, siapanya ini boleh didefinisikan ke jobdesk DBA-nya atau at least pegawai dari divisi IT di sebuah perusahaan. Nah, untuk mendefinisikan strategi dari organisasi DBMS, pertama harus ada dorongan dari kebutuhan bisnis, ya. Terus kalau misalnya ada tawaran, tawaran atau misalnya versi terbaru dari DBMS yang sekiranya menarik di mata eksekutif, ya tidak apa-apa dipelajari dulu saja karena DBA tidak memiliki kekuatan untuk menolak proposal gitu ya. Jadi boleh menyarankan, mungkin secara organisasi tidak punya kekuatan untuk membeli, menyewa, menentukan, tetapi bisa menyarankan. Karena perusahaan bisa saja beli softwarenya itu paketan gitu ya. Paketan sama aplikasi yang dipakai di perusahaan tersebut. Atau memang ya punya hubungan bisnis dengan penyedia layanan database gitu. Ya kalau misalnya punya power untuk menentukan bagus. Tapi kalau enggak setidaknya bisa menyarankan. Nah kalau misalnya tidak punya power untuk menyarankan, terus tanpa pertimbangan, bisa jadi nanti ada akibat yang buruk. Misalnya aplikasi ini bisa kompatibel nggak sih sama database yang sebelumnya? Misalnya kalau ganti nih langsung ganti atau upgrade versi. Atau eh, kompatibel nggak dengan software yang sudah ada gitu ya. Nah kebanyakan untuk
organisasi yang sudah lama berjalan, itu kan datanya udah ada dan kesimpan. Nah, kalaupun misalnya data yang baru ini mulai disimpan di versi yang baru, data yang lama gimana nih? Apakah disimpan di versi yang lama atau dipindahkan atau seperti apa? Nah, itu kan harus difikirkan karena mau nggak mau itu akan menambah atau menyulitkan pekerjaan dari DBA itu sendiri. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Nah, si DBA ini harus diberdayakan untuk membuat keputusan, at least untuk memilih DBMS bagi organisasi. Kalaupun misalnya bukan orang yang mempunyai kewenangan untuk membeli sesuatu atau adanya pengadaan gitu ya. Jadi kalau di organisasi itu pembelian itu nggak tiba-tiba siapa butuh apa gitu, tapi biasanya ada divisi pengadaan. Divisi pengadaan tuh selalu bertanya tahun ini butuh apa, eh, berapa biayanya. Nah, at least pada momen-momen seperti itu harus bersuara, DBA itu harus memberikan pendapatnya, memberikan rekomendasi, memberikan pandangan. Meskipun memang sulit untuk menerapkan, tapi ya dicoba aja. Nah, jika memang sudah bisa memungkinkan seorang DBA itu memberikan suara, memberikan pandangan, memberikan pendapat gitu ya kepada organisasi, pada pimpinan organisasi. Nah, ada beberapa pertimbangan untuk memilih DBMS. Ya, bisa dilihat dari sistem operasinya, Windows atau Linux atau seperti apa, tergantung servernya misalnya. Lalu jenis organisasinya, apakah dia konservatif atau liberal. Konservatif tuh seperti pemerintahan gitu ya, terstruktur, terus ada aturan-aturan di belakangnya yang harus eh, tahap satu, dua, tiga gitu ya. Atau liberal, liberal tuh mungkin lebih ke agile, perusahaan swasta yang bebas atau yang lebih kecil mungkin bisa langsung tembus misalnya dari DBA bisa langsung ngomong ke owner karena tidak banyak orang di situ gitu ya. Atau kita juga bisa melihat dari tingkatan yang ingin dicapai. Misalnya datanya ada berapa banyak. Skalabilitas, skalabilitas juga besarnya data ya. Apakah penggunaannya selalu dipakai non-stop seperti perbankan? Perbankan itu kan non-stop ya. Meskipun banknya buka di jam hari kerja, tapi kan orang menggunakan aplikasi perbankan non-stop gitu ya. Kalau misalnya e-commerce, e-commerce ya tiap hari sih orang pakai, tapi ada momen-momen tertentu misalnya di payday yang setiap bulan selalu ada gitu kan sebagai puncaknya beberapa hari dalam satu bulan pasti meningkat gitu dari biasanya. Nah, melihat skalabilitas itu. Atau bisa juga melihat dari ketersediaan perangkat lunak pendukung, support dari si DBMS itu sendiri, lalu teknisi, siapa yang bisa dikomplain, menghandle kalau ada apapun itu kerusakan atau support gitu ya. Lalu biayanya, biayanya kepemilikan atau sewa gitu ya. Lalu melihat apakah ada jadwal rilis. Jadwal rilisnya maksudnya apakah ada update selalu akan disupport update dalam beberapa waktu ke depan atau jual putus gitu sekali beli ya udah kalau ada update lagi harus beli lagi kan itu dijual putus ya. Atau ada referensi pelanggan. Referensi pelanggan tuh berarti melihat dari eh, yang biasanya banyak digunakan gitu ya, orang yang banyak pakai. Itu tadi 9 pertimbangan dalam memilih DBMS. Faktor-faktor yang bisa dipertimbangkan bisa salah satunya atau ke 9-9-nya gitu ya. Atau bisa juga kita melihat dari penggunaannya. Penggunaannya berdasarkan fitur dan fungsi dari DBMS itu sendiri. DBMS-nya mampu nggak mengolah data multimedia? Misalnya, kalau untuk aplikasi yang sifatnya sharing video, misalnya TikTok atau YouTube, ya fokusnya berarti database yang kekuatannya bisa menyimpan data atau multimedia, gitu kan. Kalau perusahaannya misalnya butuh
sifatnya laporan atau analisis, misalnya di pemerintahan, di bagian keuangan untuk perpajakan misalnya. Berarti dia harus yang fokusnya ke OLAP atau analisis gitu ya. Atau misalnya kalau jenis perusahaannya itu sifatnya itu selalu butuh mengekstraksi data, butuh mentransform atau meload gitu ya. Misalnya ini perusahaan yang punya banyak cabang gitu ya. Berarti harus punya kemampuan tersebut. Atau DBMS yang punya fitur parallel query. Jadi query maksudnya proses yang dilakukan secara bersamaan gitu ya, terus menerus. Nah, apakah DBMS-nya mensupport semua itu? Karena kadang yang gratisan itu tidak fiturnya tidak sebanyak yang berbayar ataupun kalau ada tidak ada supportnya gitu kan. Tadi support juga masuk ke dalam itu ya, ke dalam salah satu pertimbangan. Gitu. Jadi harus dibaca. Biasanya di halaman di halaman si DBMS-nya itu sendiri di profile page-nya dia ngelis gitu ya fitur apa yang bisa dia support. Nah, lalu tentang arsitektur DBMS. Nah, arsitektur DBMS. Ini juga penting untuk dilihat. Kenapa? Karena kalau DBMS yang sifatnya enterprise ya, jadi nggak semua DBMS itu mensupport enterprise. Ada yang cuman skalanya kecil aja. Kalau misalnya perusahaannya besar, harus mencari enterprise DBMS. Ya, karena enterprise DBMS itu dirancang untuk skalabilitas dan kinerja tinggi. Kalau departemental DBMS ini DBMS yang cukup hanya untuk mendukung organisasi kerja kecil menengah ya. Atau hanya kalaupun misalnya perusahaannya besar, tapi misalnya sebuah divisi mau pakai DBMS itu untuk di departemen dia saja, ya nggak apa-apa. Berarti kan skopnya lebih kecil gitu ya. Atau ada namanya personal di BMS dirancang untuk pengguna tunggal, misalnya Microsoft Access atau Visual Base. Nah, Microsoft Access ini kan biasanya bawaan, bawaan kalau kita beli paket Office Premium gitu ya, karena bawaannya Office ya, biasanya digunakan untuk nyimpen data sendiri gitu kan. Atau Mobile DBMS yang merupakan versi khusus dari DBMS atau Enterprise, di mana DBMS Mobile ini database-nya disimpan di device mobile atau laptop, bukan di server. Oke, nah kita lanjut ke DBMS clustering. Nah, kalau berbicara tentang clustering, ini clustering itu istilahnya, yaitu penggunaan beberapa sistem komputasi independen yang bekerja bersama-sama sebagai sebuah sistem. Gitu ya. Sebuah DBMS modern ini biasanya udah mendukung sih fitur clustering. Kenapa? Karena dia menawarkan dukungan untuk meningkatkan ketersediaan dan skalabilitas. Jadi, ketika sebuah bisnis bertumbuh, tidak usah install lagi dari awal pada sebuah server, tinggal nambah aja server, nambah, 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 tapi saling terkoneksi. Nah, sesuatu yang ditambahkan dan terhubung terhadap server yang udah ada sebelumnya dan mereka bekerja bersama-sama itu adalah konsep dari clustering ya. Clustering ini sebenarnya tidak hanya diterapkan di DBMS ya, tapi ya dalam konsep server komputasi pun gitu ya. Nah, tapi dalam hal ini kalau di DBMS artinya si servernya fokus untuk menyimpan database. Nah, ada dua arsitektur yang dominan atau cukup terkenal untuk clustering. Ada namanya shared disk dan shared nothing. Nah, kalau shared disk ini berarti setiap servernya itu punya CPU masing-masing, punya memori masing-masing, dan punya disk masing-masing. Jadi satu paketan gitu ya, ada CPU, memori, disk. Tapi setiap servernya ini dihubungkan menggunakan jaringan. Ya, ini cocoknya share disk clustering, cocok untuk perusahaan
yang besar gitu karena eh, dia ketika mau menambahkan eh, perangkat penyimpanan untuk data, dia nggak bisa nebeng gitu ya, ngikut CPU-nya ke yang sebelahnya gitu, karena pasti akan membebani. Jadi sebaiknya selain menambahkan disk atau perangkat penyimpanan, juga menghubungkan kepada CPU dan memori yang integral atau tersambung ke disk tersebut. Gitu, itu namanya shared disk. Di share disk ini, semua sistem terhubung berbagi perangkat disk yang sama. Jadi, CPU satu, meskipun ini dia address-nya gitu ya, ID-nya satu-satu semua, tapi sebenarnya dia masih bisa mengakses data di disk 2. Dan begitu juga selanjutnya. Misalnya ini sampai puluhan atau ratusan. Asalkan ada IP atau alamat ke setiap disk ini, setiap prosesor ya atau CPU servernya boleh mengakses ke disk-disk yang berbeda. Setiap prosesor ini memiliki memori pribadi, tetapi semua prosesor secara langsung dapat mengakses gitu ya, mengakses semua disk. Nah, shared disk clustering ini lebih cocok untuk pengolahan besar enterprise gitu ya, dalam lingkungan mainframe. Sedangkan yang kedua ini ada namanya shared nothing. Kalau shared nothing ini yang terkoneksi bukan si disknya, tapi yang terkoneksi adalah CPU-nya. Jadi pengolah CPU satu benar-benar hanya bisa mengakses set ya, set disk yang ada di kelompok ini saja. Kalaupun mau nambah misalnya, ini N tuh tambahannya gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu ya. Ya hanya bisa mengakses yang ada di lingkungan itu saja. Tapi meskipun seperti ini, kelihatannya kok dia terbatas gitu ya. Nah, tapi sebenarnya dia punya kelebihan juga. Dari shape nothing ini adalah skalabilitasnya. Skalabilitasnya yang bisa ditambahkan langsung di drive-nya tanpa harus menambahkan CPU-nya, tidak seperti yang tadi gitu. Jadi langsung ditambahkan, nempel gitu ya, nempel si drive-nya terhadap CPU yang udah ada. Jadi nggak harus nambah jumlah disk terus nambah lagi CPU-nya, nggak harus seperti yang tadi share disk. Kalau di share nothing kayak gitu. Nah, pada shared nothing, setiap sistem memiliki sumber daya sendiri ya. Mandiri maksudnya ini mandiri. Nah, antar prosesor berkomunikasi dengan melewatkan pesan melalui jaringan yang terkoneksi. Nah, permintaan dari klien akan otomatis diarahkan kepada sistem yang memiliki sumber daya. Jadi kalau requestnya mencari data yang di area sini di 1.2, maka akan diproses oleh CPU satu. Nah, hanya salah satu sistem klaster sendiri yang dapat mengakses sumber daya tertentu pada suatu waktu. Nah, kalau ada kegagalan terjadi, kepemilikan sumber daya secara dinamis dapat ditransfer ke sistem di klaster. Keuntungan utama dari shared nothing adalah skalabilitas. Nah, kita lihat di sini yang perlu menarik adalah dalam hal kegagalan terjadi. Maksudnya kalau ada kegagalan, kepemilikan sumber daya secara dinamis dapat ditransfer ke sistem di cluster. Nah, jadi ini adalah setiap CPU mempunyai kopian datanya gitu ya. Misalnya ini data satu, data satu, data satu, data dua, data yang sama tetapi punya CPU masing-masing. Nah, kalau ada kegagalan di salah satu kelompok ini masih ada backupnya di kelompok CPU dan dua, dan begitu pula seterusnya gitu. Karena dia setiap ada kegagalan hanya akan terhenti di kelompok itu saja gitu ya. Dibandingkan kalau misalnya ini ini memang kelihatannya bisa ngakses gitu ya, semua bisa ngakses dan cukup satu aja besar gitu ya. Tapi kalau ada kegagalan di sini, maksudnya
ada hilang gitu ya atau korup. Ya semua data yang ada di satu hilang. Tapi kalau di share nothing, karena dia di share gitu ya, kalau ada kegagalan di drive satu pada CPU satu, masih ada bagian data satu lainnya di CPU yang lainnya. Ya, semua mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oke, kita langsung bandingkan aja antara share disk dan share nothing arsitektur. Kalau share disk ini dia punya adaptabilitas yang cepat untuk perubahan beban kerja gitu ya. Karena tadi siapa yang bisa ngolah langsung aja dikerjain gitu kan ya. Siapa yang bisa ngolah langsung dikerjain. Jadi bagusnya kayak gitu. Tapi kalau share nothing kelebihannya ada di dia hardware-nya bisa lebih murah karena yang ditambahkan cukup disknya saja. Lalu share disk ini high availability. High availability-nya kenapa? Karena tadi dia bisa diakses datanya dari CPU yang mana saja. Share nothing tidak seperti itu, dan hanya bisa diakses oleh CPU tertentu. Tetapi skalabilitas, ya, scalability, apa yang kalau mau nambah langsung bisa langsung ditambahkan. Kalau share disk tingginya di availability, kalau share nothing ini tingginya di scalability atau penambahan. Kalau share disk ini dia perform best ya, lebih baik eh, di lingkungan yang kinerjanya tinggi, ya, yang kinerjanya tinggi dalam pembacaan gitu ya. Lebih baik diterapkan pada yang kinerjanya tinggi pada pembacaan. Tapi kalau share nothing ini bekerja lebih baik pada lingkungan yang membaca dan menulis gitu. Jadi input selain read dia input ya. Kalau di share disk datanya tidak perlu dipartisi. Tapi kalau di share nothing data perlu dipartisi di antara klaster ya gitu ya. Tadi kan ada kita melihat ada dibagi beberapa klaster, datanya dipecah gitu ya. Datanya dipecah. Datanya dipecah. Satu A, satu B gitu ya. 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya. Dipecah. Oke. Kita untuk arsitektur pembagian share disk dan share nothing-nya, oke, kita lanjut ke instalasi. Nah, kalau udah misalnya nih, udah milih kalian sebagai DBA udah menyarankan, terus udah oke lah beli terhadap suatu merek DBMS gitu ya, satu software aplikasi DBMS. Nah, lah, berarti kan kalian perlu menginstal nih. Nah, dalam proses instalasi DBMS di sebuah organisasi ya cukup kompleks juga karena bukan bukan di device sendiri gitu ya. Harus memahami persyaratan DBMS dan menyiapkan lingkungan DBMS. Yang pertama harus dilihat adalah memahami prasyarat atau requirement dari device. Cocok nggak dengan server yang udah ada? Mampu nggak memproses gitu ya kan? Setiap software punya requirement sendiri. Harus dilihat kebutuhan hardware-nya, dasar CPU-nya berapa, support atau enggak gitu kan ya. Terus dilihat juga kebutuhan penyimpanannya. Sistemnya pakai katalog atau data dictionary. Terus ada log file untuk mencatat semua perubahan atau enggak. Apakah otomatis bisa start up atau harus dikontrol melalui file. Tuh. Punya struktur database sementara atau tidak. Tuh. Bisa untuk mengadministrasi, memantau atau tuning enggak. Nah, semuanya harus diperhatikan dalam hal kemampuan untuk bisa menyimpan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari kebutuhan memori. Sebuah database manajemen sistem memerlukan memori untuk fungsionalitas dasar dan menggunakannya untuk proses yang paling internal gitu ya. Jadi DBMS ini dia kan terkadang tidak didedikasikan untuk satu aplikasi aja ya. Ya dia
dipakai untuk banyak program gitu. Nah, ketika sudah tahu seperti itu, apakah misalnya bisa si DBMS-nya itu men-setting untuk bisa meng-maintenance dirinya, misalnya di jadwal-jadwal tertentu yang memang tidak digunakan oleh program. Lanjut ke pertimbangan selanjutnya setelah menginstal adalah melihat versi atau rilis ya. Hmm, biasanya vendor ini kan membuat perbedaan ya antara versi dan rilis dari sebuah perangkat lunak ya. Ada perbedaan antara versi atau rilis. Versi versi itu biasanya sebuah nama baru gitu ya, produk baru gitu. Contohnya aja OS kita gitu ya, OS yang kita pakai, misalnya kalau kalian pakai Windows, dari dulu kan berevolusi, mulai dari Windows X yang lama gitu ya, Windows 2000 dan sebelumnya 95, mungkin kalian nggak tahu, mungkin tahunya dari XP lah anggap ya. Windows XP, terus jadi 7, terus jadi Vista, dan seterusnya. Nah itu kan versi XP, eh, Vista, 7 dan sebagainya itu versi. Nah, di dalam si versi itu ada versi rilisnya juga. Misalnya Windows sekarang 11 misalnya. Sekarang Windows 11 ada rilisnya. Rilis versi nomor sekian gitu kan ya. Nah, rilis 1 titik sekian, 2 titik sekian. Bahkan ya tadi, bahkan versi 1, 2, 3 pun ada titik-titiknya lagi. 1 titik, 2 titik. Nah, itu adalah rilisnya. Jadi si rilis ini adalah versi dalam skala kecil di lingkungan versi itu sendiri. Biasanya perubahannya sedikit dan tidak banyak fitur baru. Kalau udah ngomong versi berarti perubahannya besar banget dan itu dianggap sebagai sebuah produk yang baru aja gitu. Nah, kalau kita selalu up to date terhadap versi atau rilis, ya ada keuntungannya sih. Keuntungannya pasti ada fitur baru gitu ya. eh, dan kalau fitur baru biasanya hanya bisa digunakan, hanya muncul ya dari yang terbaru aja gitu ya. Kinerjanya biasanya sudah dipertimbangkan apakah lebih cepat, lebih optimal. Terus supportnya juga biasanya selalu diprioritaskan ke versi yang paling baru. Tapi kita selalu ngikutin versi juga tidak selalu untung sih. Kalau buat diri kita sendiri mungkin kita coba-coba langsung update gitu ya. Ada juga resikonya. Ini bukan bukan kerugian ya, ini keuntungan. Tapi versusnya bukan kerugian, tapi resiko sih. Resiko kalau misalnya kita langsung ganti versi atau misalnya update by release gitu ya. Nah, kalau upgrade atau update ini biasanya takutnya dikhawatirkan ada gangguan, terutama untuk bisnis yang selalu beroperasi 24 jam. Takutnya di dalam versi itu harus mengubah struktur database. Itu ya, sebenarnya khawatir itu sih. Kalau secara teknis. Kalau di luar non teknis misalnya harus nambah biaya nih kan itu harus dipertimbangkan lagi oleh manajemen ya. Hmm. Atau misalnya kalau ada optimasi SQL di versi sebelumnya yang hanya disupport di versi sebelumnya, pasti upgrade nggak bisa. Dan akhirnya tidak bisa, malah tidak ke-optimize gitu ya. Dan resikonya biasanya eh, kalau belum stabil gitu ya supportnya kurang memberi dukungan. Nah, dalam setelah kita menginstal juga mengetahui apakah kita harus mengupgrade atau tidak gitu ya sebuah versi database, kita perlu mempelajari fitur dan kompleksitas yang ada di DBMS yang organisasi yang kita pakai ini ya. Apakah mereka punya store prosedur atau bisa bikin fungsi yang didefinisikan oleh admin? Apakah bisa multiple tier gitu ya? Terus apakah bisa mengintegrasikan antara perangkat lunak yang sudah ada dengan infrastruktur lain gitu. Nah, perlu dilihat juga bahasa yang digunakan. Dalam hal ini bahasa SQL-nya gitu ya.
SQL-nya apakah berdampak pada migrasi DBMS? Karena meskipun namanya sama, anggap contoh yang paling gampang aja SQL Server sama MySQL gitu ya. Meskipun sama-sama SQL, dia base-nya sama base SQL. Tapi kalau udah ada sedikit perbedaan gitu dalam hal update, ya adminnya harus agak belajar lagi sih. Kalau udah beda software gitu, meskipun sama-sama SQL gitu. Nah, lalu ada hal lain juga yang perlu dipertimbangkan, gitu ya. Ini adalah yang pertama reputasi dari vendor DBMS-nya, lalu dukungan kebijakan dari DBMS-nya, gaya organisasi dari kantor atau organisasi kita, skill dari DBA-nya, supportnya, dan perangkat lunak pendukung. Hal tambahan selain pertimbangan untuk memilih database, ini tambahan aja sih, tambahan yang perlu diketahui oleh DBA yaitu konvensi penamaan database. Konvensi penamaan database itu kesepakatan gitu ya, kesepakatan dalam naming database. Misalnya ada orang yang database administrator yang suka nyimpen nama tabel dalam bahasa Inggris gitu ya. Ada yang dalam bahasa Indonesia, ada yang suka disingkat, ada yang suka depannya dikasih info dulu misalnya. Tabel jadi TBL underscore apa gitu, atau table gitu, atau langsung nama tabelnya. Nah, itu perlu adanya kesepakatan yang diatur dalam rule di organisasi gitu. Karena nanti kalau udah dilihat eh, di dalam DBMS, kita kadang lupa gitu, meskipun kita sendiri yang bikin ya. Ini tabel atau indeks atau view. Nah, daripada lupa, kalau saran saya sih membedakan antara tabel, view gitu ya, function, itu dikasih aja nama depannya keterangan gitu ya. Table underscore apa, baru nama tabelnya, view apa. Karena kita kemungkinan besar lupa gitu. Jaga-jaga aja. Atau meskipun bukan kita yang lupa, tapi kan kita kerja dengan banyak orang. Misalnya nanti diwariskan ke bawahan misalnya. Atau kita nanti pindah divisi, orang lain perlu memahami. Nah, bagusnya, jadi kalau kalian bikin tabel, ya dikasih keterangan gitu. Karena di dalam database, bukan cuma database gitu, di dalam database itu ada, nanti kita belajar ada namanya view, ada function, ada index. Nah, itu perlu dibedain sih. Ya, terutama kalau kita ngaksesnya itu bukan dari GUI ya. Kalau kalian belajar exam kemarin mungkin ngakses database-nya dari PHP MyAdmin gitu ya. Nah, seorang DPA itu kadang aksesnya dari komen Pro gitu. Eh, memungkinkan kita memungkinkan untuk akses seperti itu. Nah, kalau kita ngaksesnya dari non GUI, kalau GUI kan enak udah dibedain ya ikonnya, yang tabel apa, yang view apa. Kalau misalnya lewat komen Pro, mendingan kita kasih perbedaan antara tabel itu apa, view itu apa, gitu ya, biar enak ke depannya. Nah, itu berhubungan dengan standar administrasi data sih. Tadi hal yang tadi saya sebutin, harus bikin aturan, pedoman, siapa yang punya data, siapa yang bisa input. Bukan berarti kita sebagai DBA itu sebenarnya punya akses ya. Kan kita yang bikin database-nya, kita bikin eh, tabelnya. Tapi jangan menyalahgunakan kita sebagai super admin misalnya. Ya tetap yang bisa input misalnya, hanya divisi tertentu gitu. Nah, itu tadi pentingnya ada log gitu ya. DBMS itu nge-support adanya log-log itu. Jadi kayak ngecatat siapa yang ngubah terakhir, siapa yang login. Ini kalaupun dari program, ini dari eh, user yang mana gitu. Karena dari situ kita bisa tahu, terutama dalam hal audit ya. Dalam audit nge-tracking kalau ada perubahan. Audit itu kan berhubungan dengan apa ini? Dengan integritas ya, dengan integritas, kejujuran. Nah, karena pengecekan atau integritas itu harus berbasis fakta, dan fakta yang tersimpan di dalam sistem informasi itu adanya di database,
Ya perlu ada tercatat siapa yang mengubah, menambah gitu ya. Karena semua itu sebenarnya berhubungan dengan siapa yang bertanggung jawab jika ada kerusakan, ada perubahan yang tidak diinginkan gitu ya. Dan juga sebenarnya menjaga keamanan terutama untuk data-data yang bisa dibagikan. Nah, minimalnya untuk standar administrasi database ini harus ada prosedur pengujian, ada kebijakan prosedur upgrade, harus kalau ada bug langsung dipelihara, diselesaikan gitu ya, dan membuat list untuk update yang akan datang, gitu ya. Antar muka juga jadi sebuah pertimbangan ketika memilih database, juga bagaimana menyimpan, menggunakan, dan memantau prosedur. Nah, sedangkan kalau dari sisi pengembangan aplikasi, karena DBA ini connect ke aplikasi gitu ya, ada hubungannya juga meskipun bukan orang yang bikin aplikasinya, tapi perlu dipertimbangkan juga apakah codingnya support dengan SQL yang sama, apakah bisa nge-reference gitu ya. Ya kalau kita pakai yang umum-umum yang banyak digunakan harusnya ini bukan masalah sih. Lalu ada namanya standar keamanan database yang perlu dipertimbangkan. Ini menentukan siapa yang berwenang, menentukan siapa aja yang bisa mengotorisasi gitu. Penggunaan nanti kita belajar kayak grant option sama cascading itu di subbab security ya. Terus tentang notifikasi, tentu terus siapa yang bisa menghapus. Karena balik lagi meskipun kita bisa sebagai DBA bisa tidak harus dilakukan gitu ya. Bisa melakukan tapi tidak harus dilakukan gitu ya. Harus ikut aturan. Nah, lalu dari sudut pandang organisasinya harus ngapain nih? Harus berkomitmen untuk terus-menerus memberikan pendidikan teknis ya. Jadi ngupgrade ilmu lah untuk DBA-nya, programmernya, administrator sistemnya. Itu minimal dikasih kalau misalnya belum punya skill atau penyegaran skill lah terhadap dasar-dasar DBMS, pemodelan data, administrasi, SQL, dan pemrograman database. Nah, kesimpulannya apa? Jadi dalam hal pemilihan DBMS ini, ya harus direncanakan secara komprehensif ya. Tadi dari awal mempelajari, mengetahui strategi organisasi, mempelajari DBMS apa, kalaupun sudah dipilih pun harus ngelihat requirement-nya, baik itu secara hardware, software, orangnya gitu ya. Nah, langkah-langkah yang harus diambil untuk memilih teknologi DBMS yang benar, juga menerapkan strategi yang tepat, bahkan untuk upgrade pun harus dipertimbangkan. Setelah itu apakah sudah selesai? Tidak. Harus menjamin ketersediaan pendidikan berkelanjutan. Maksudnya ke orangnya juga disupport untuk supaya bisa pakai gitu ya. Karena teknologi berkembang, ilmu orang yang pakainya pun harus ikut berkembang. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu mungkin tentang materinya sebelum kita beralih ke prakteknya.